Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Sabila Rasid. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi saya yang mengenai materi gaya pegas dalam model Inquiry-Based Learning. Pertama, ada tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat memahami apa itu gaya pegas, bagaimana cara kerjanya, dan contoh-contoh benda yang menggunakan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk mengamati dan membandingkan sifat-sifat gaya pegas pada berbagai benda, seperti kekuatan, elastis, dan perpanjangan pegas. Siswa akan belajar tentang bagaimana besarnya gaya yang diberikan pada pegas akan mempengaruhi perpanjangan pegas tersebut. Siswa dapat menerapkan konsep gaya pegas dalam berbagai situasi seperti dalam permainan, alat musik, atau alat transportasi. Siswa diharapkan menyadari pentingnya gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pegas dapat memudahkan aktivitas manusia. Selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Menentukan pertanyaan mendasar, kedua mendesain proyek, ketiga membuat jadwal, keempat monitoring proyek, kelima mengumpulkan dan analisis data, keenam menyajikan hasil. Pembukaan. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas, seperti menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Membaca doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Siswa mempersiapkan diri untuk belajar. Guru memeriksa kerapian siswa. Siswa menyanyikan lagu nasional. Guru memerlukan persenan kehadiran siswa. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan pengetahuannya masing-masing. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan pemantik. Guru bertanya, "Pernahkah kalian melihat orang memanah di film atau secara langsung?" Siswa menjawab, "Pernah, Pak, secara langsung saat orang sedang olahraga panahan." Guru menjawab, "Nah, apakah kamu bisa menjelaskan kenapa anak panah dapat meluncur dengan cepat dan akurat menuju sasarannya?" Siswa menjawab, "Tidak, Pak." Guru menjelaskan, jadi adanya gaya pegas jadi kunci utamanya pada panahan pada tali busur, pelepasan, dan energi kinetik. Kedua, apakah kalian tahu aktivitas apa saja yang memerlukan gaya pegas? Sebutkan. Murid menjawab, "Tidak tahu, Pak." Apakah kamu bisa menjelaskan kenapa anak panah dapat meluncur dengan cepat dan secara akurat menuju sasarannya? Siswa menjawab, "Tidak tahu, Pak." Guru menjawab, jadi adanya gaya pegas jadi kunci utama pada pemanahan pada tali busur, pelepasan, dan energi kinetik. Selanjutnya, apakah kalian tahu aktivitas apa saja yang memerlukan gaya pegas? Sebutkan. Tahu, Pak. Panahan, ketapel, trampolin. Selanjutnya, mendesain proyek. Guru melakukan paparan gaya pegas melalui PPT yang akan dilaksanakan. Di sini udah ada video, PPT, dan gambar. Dan di sini untuk PPT-nya bisa lihat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan video juga untuk melakukan atau melaksanakan siswa dalam membuat proyek, yaitu ketapel sederhana. Bisa disimak. Mohon maaf sebelumnya karena jaringannya bermasalah, jadi saya akan skip dulu. Mendesain proyek. Guru menjelaskan bahwa gaya pegas ada di dalam kehidupan sehari-hari dan membuat percobaan sederhana. Guru membagi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Guru menugaskan setiap kelompok diminta menyusun secara proyek mereka termasuk dalam bahan dan alat apa saja yang dipakai yang membagi tugasnya masing-masing dan apa saja kontribusi setiap anggota kelompok. Guru memberi video tutorial pembuatan proyek tersebut lewat contoh pembuatan. Menyusun jadwal. Setelah pemahaman penjelasan guru, peserta didik membuat kesepakatan bersama guru untuk membuat proyek dan pengumpulan proyek. Guru menugaskan setiap kelompok membuat rencana dalam membuat proyek untuk percobaan ketapel kertas. Guru memeriksa jadwal rencana yang dibuat secara setiap kelompok. Selanjutnya penutup.
Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi. Peserta didik diberi LKPD pada saat mengerjakan proyek. Peserta didik memberikan kesimpulan dalam pembelajaran. Peserta didik menyampaikan perasaan tentang pembelajaran hari ini. Peserta didik menyimak pembelajaran dan di pertemuan yang akan datang. Peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Selanjutnya, monitoring dan memantau. Guru bertanya sudah sampai mana perkembangan proyek membuat ketapel kertas. Guru membantu yang memerlukan bimbingan jika ada yang mengalami kesulitan. Peserta didik diberi pemahaman lagi soal gaya pegas secara singkat agar memahami proyek tersebut. Selanjutnya, menyajikan hasil. Guru menugaskan peserta didik untuk mengamati apa saja yang terjadi pada saat proses siswa menarik ketapel tersebut dan mencatat. Guru menugaskan siswa untuk mendata dan menganalisis jarak tembak, cara kerja, fungsi, dan energi. Guru menugaskan peserta didik memberikan kesimpulan setelah melakukan pengumpulan data dengan ditulis dengan tangan yang ditulis LKPD. Evaluasi dan refleksi. Pertama, peserta didik diberi umpan balik kepada siswa terhadap presentasi setiap kelompok sebagai mengetes pemahaman mereka apa pelajaran yang bisa kalian ambil setelah belajar gaya pegas. Kedua, peserta didik guru mengapresiasi hasil kerja mereka dan memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang diterapkan. Ketiga, guru menugaskan peserta didik mengisi lembar refleksi untuk memberikan masukan kepada guru dan mengumpulkan LKPD sebagai bentuk penilaian dan tanggung jawab. Penutup. Peserta didik diberi penghargaan pada individu atau kelompok peserta didik yang berkinerja baik. Peserta didik mendengarkan guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran dan menugaskan di pertemuan berikutnya kepada peserta didik. Peserta didik dan guru menutup kegiatan pembelajaran melakukan doa bersama yang dipimpin ketua kelas dan mengucapkan salam. Di sini ada LKPD yang saya cantumkan untuk kelompok dalam pembuatan proyek ketapel kertas, dan di sini saya sudah menyusun jadwal agar mereka tidak bentrok dengan pembelajaran lain dan juga waktu luang mereka bisa manfaatkan dalam membuat tugasnya. Di sini ada LKPD kedua. Di sini akan dibagikan setiap kelompok dan mereka berdiskusi. Dan ini juga sifatnya individu, jadi mereka hanya boleh berdiskusi. Di sini juga ada kunci jawabannya. Jadi agar guru bisa lebih memahami dan Nah, kedua di sini ada penilaian. Ada penilaian praktek, ada lembar penilaian proyeknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya pembelajaran hari ini kita mulai berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Baik, kita sudah berdoa dan sekarang Bapak akan coba absen. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya masuk. Sekarang Bapak ingin menanyakan, apa masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat minggu lalu? Kita belajar tentang apa?
betul tentang gaya. Sekarang Bapak akan menjelaskan gaya pegas. Nah, apakah kalian pernah melihat orang memanah di film atau secara langsung? Pernah? Oh, bagus. Bapak ingin bertanya, apakah kalian bisa menjelaskan kenapa anak panah dapat meluncur dengan cepat dan ukuran menuju sasarannya? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Jadi, adanya gaya pegas jadi kunci utama pada panahan pada tali busur, yaitu pelepasan energi kinetik. Selanjutnya, setelah itu, apakah kalian tahu aktivitas apa saja yang memerlukan gaya pegas? Iya, panahan. Terus apalagi? Ketapel, betul. Apalagi? Trampolin. Wah, hebat ya, semua pada tahu. Hari ini kita akan belajar gaya, yaitu gaya pegas. Dan kalian akan membuat proyek, yaitu membuat ketapel dari kertas. Yuk semua untuk memperhatikan gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan gaya pegas ini ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direngatkan karena bersifat elastis. Contoh, saat kalian bermain panahan, ketika kalian menarik karet, panah lalu kalian akan lepaskan, maka karet akan mendorong anak panah sehingga terlontar dengan cepat dan jauh. Sejarah penemuan gaya pegas. Gaya pegas pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Inggris yang pada abad ke-17 yang bernama Robert Hooke. Ia dikenal sebagai sosok hebat yang memiliki kontribusinya terhadap bidang ilmu fisika, astronomi, dan biologi. Sejarah penemuan gaya pegas. Hukum Hooke. Salah satu pencapaian terbesar Hooke adalah perumusan hukum Hooke. Hukum ini menyatakan bahwa besar gaya yang diperlukan untuk meregangkan atau memeratkan sebuah pegas sebanding linear dengan besar pertama panjang pegas tersebut. Dalam bentuk matematis, hukum ini dapat ditulis dengan sebagai N, F, K, X, atau F sebagai gaya pegas, K sebagai konstanta pegas, X sebagai pertamaan panjang pegas. Arti hukum Hooke menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas tersebut. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya pegas selalu berlawanan dengan arah pergerakan. Contoh gaya pegas dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari di sini ada di rumah. Bisa kalian lihat, pasti di rumah kalian memiliki kasur. Di sini ada pegas, di dalam kasur memberikan dukungan kenyamanan saat kita tidur. Kedua ada pintu, banyak pintu, terutama pintu lemari atau pintu kulkas, penggunaan pegas untuk menutup sendiri dengan sendirinya. Terus ada sofa dan kursi. Beberapa jenis sofa dan kursi menggunakan pegas untuk memberikan bantalan yang empuk. Nah, di dalamnya itu ada sebuah per ya. Selanjutnya ada peralatan dapur seperti penjepit makanan, alat pembuka kaleng atau alat peras jeruk. Selanjutnya ada transportasi, ada kendaraan, ada shock breaker pada mobil dan motor menggunakan pegas untuk meredam goncangan saat melewati jalan yang tidak rata. Terus selanjutnya ada sepeda pegas pada jok, sepeda memberikan kenyamanan saat bersepeda. Selanjutnya ada olahraga dan permainan. Yang tadi kalian sebutkan yaitu benar, ada trampolin sepenuhnya tergantung pada prinsip alat kerja pegas. Nah, selanjutnya ada peralatan olahraga, ada busur panah yang kalian sebutkan tadi, ada ketapel yang akan kalian kerjakan dalam proyek gaya pegas. Terus selanjutnya ada alat fitness tertentu yang menggunakan pegas. Nah, ini adalah proyek yang kalian akan buat dalam materi kita hari ini, yaitu ketapel dari kertas. Percobaan sederhana untuk memahami gaya pegas. Gaya pegas ketika kita menarik karet gelang, kita memberikan gaya pada karet. Karet gelang meregangkan menyimpan energi potensial. Terus ada energi kinetik. Saat kita melepaskan karet gelang, energi potensial yang tersimpan berubah menjadi energi kinetik yang mendorong hiasan terbang. Hubungan gaya dan jarak. Semakin kuat kita semakin karet gelang, semakin besar gaya. Semakin jauh kertas akan melesat. Pengaruh massa. Semakin berat kertas, semakin sedikit jarak ditempuh. Nah, kalian akan menghitung ya, ini pulpen ya buat untuk belajar.
belajar. Nah, tapi nggak di semua pulpen ada. Di sini ada pulpen yang menggunakan per dalam penggunaannya. Baik, PPT selesai. Selanjutnya Bapak akan membuat 3 kelompok yang berjumlah masing-masing 4 siswa. Dan jangan lupa mempersiapkan alat dan bahan. Sebelum membuat ketapel, Bapak minta tolong kalian perhatikan baik-baik ya videonya seperti apa. Tidak ada yang boleh mengobrol dan selalu memperhatikan ya, biar tidak ada kesalahan dan miss. Bagaimana setelah kalian menonton video tersebut? Apakah gampang? Apa susah? Apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Apa ada yang tahu? Betul. Baik, untuk minggu depan Bapak akan melihat dan menilai tugas kalian dalam proyek ketapel kertas. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.